warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fauzi Ramadhani dengan NIM 4112411076, program studi teknik informatika. Di sini saya ingin memaparkan terkait tentang jawaban dari ujian akhir semester statistika dan probabilitas. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Di soal pertama ini, sebuah perusahaan pengembang game ingin mengetahui peluang pemain memperoleh hadiah langka atau rare item. Diketahui bahwa peluang memperoleh rare item di setiap kali membuka loot box adalah 20%. Lakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 percobaan untuk memperkirakan peluang memperoleh rare itemnya. Nah, ini adalah jawaban dari soal pertama. Saya bacakan ya. Yang A, menggunakan prinsip Monte Carlo. Monte Carlo adalah teknik estimasi probabilitas atau nilai numerik dengan cara mengulang eksperimen acak atau random sampling dalam jumlah sangat banyak, lalu menghitung frekuensi relatif kejadian yang diinginkan. Prinsip dasarnya berdasarkan pada hukum bilangan besar atau law of large number. Semakin banyak jumlah percobaan yang dilakukan, semakin dekat frekuensi relatif hasil simulasi terhadap probabilitas teoritis sebenarnya. Dalam kasus ini, setiap membuka loot box dimodelkan sebagai satu percobaan Bernoulli dengan peluang sukses mendapatkan rare item, yaitu P sama dengan 0.20. Simulasi dilakukan 10.000 kali secara independen. Lalu, proporsi kemunculan rare item dihitung sebagai estimasi probabilitas. Nah, lanjut implementasi dari Python. Nah, di sini saya sudah masukkan skripnya di Google Colab. Bisa kalian lihat dari hasil skrip yang sudah saya tempelkan di Google Colab ketika saya run, dan hasilnya adalah jumlah percobaan 10.000 kali, jumlah dapat rare itemnya di 2043, probabilitas simulasinya 0.2043 atau 20,43%, dan probabilitas teoretisnya di 0.20 atau 20%. Jadi selisih errornya sekitar 0,43%. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ini adalah hasil dari simulasi outputnya. Dan selanjutnya yaitu perbandingan simulasi dan teoritis. Probabilitas hasil simulasi yaitu 20,33%, sangat mendekati probabilitas teoritis yaitu sekitar 20%. Dengan selisih hanya di 0,43%, ini membuktikan bahwa dengan jumlah percobaan yang cukup besar atau 10.000 kali, estimasi Monte Carlo konvergen ke nilai probabilitas sebenarnya sesuai hukum bilangan besar. Selisih kecil yang tersisa pada variasi acak atau sampling error yang wajar terjadi dan akan semakin mengecil jika jumlah pencocokan diperbesar lagi. Misalnya menjadi 100.000 atau 1 juta kali percobaan. Baik, itu adalah jawaban dari soal pertama terkait tentang peluang mendapatkan rare item seperti itu. Oke, lanjut di soal kedua. Saya bacakan dulu soalnya. Yang pertama adalah dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, sebuah filter diterapkan untuk mengidentifikasi kategori email spam. Ketahui data sampel acak performa filter menunjukkan yang pertama, peluang email yang masuk merupakan spam adalah 30%. Atau di rumusnya P buka kurung spam sama dengan 0,30. Dari kelompok, dan yang kedua, dari kelompok email spam. Kata kunci katanya adalah hadiah yang muncul sebanyak 80%, atau dengan rumus P hadiah per spam sama dengan 0.80. Dan yang ketiga, dari kelompok email yang bukan spam atau HAM. Kata hadiah hanya muncul sebanyak 10%, dengan rumus P hadiah HAM sama dengan 0.10. Ini adalah soalnya. Nah, dan ini adalah jawaban dari saya. Saya bacakan ya. Yang pertama, yaitu yang A, persamaan Bayes dan perhitungan teoritis. Nah, seperti yang sudah tadi dijabarkan kan,
maka diketahui bahwa P spam sama dengan 0,30 sehingga P ham sama dengan 0,70. Untuk P hadiah per P stem sama dengan 0,80 dan P hadiah ham sama dengan 0,10. Dan ini adalah rumusnya. Rumus yang saya pakai adalah P spam hadiah sama dengan P hadiah spam dikali P spam tutup kurung dibagi P hadiah. Nilai P hadiah dihitung terlebih dahulu menggunakan hukum probabilitas total menjumlahkan kontribusi dari kelas sehingga P hadiah sama dengan titik 0,80 dikali 0,30 ditambah 0,10 dikali 0,7 dan sama dengan 0,24 ditambah 0,07 sama dengan 0,31. Nah, maka dengan itu semua probabilitas teoritis spam adalah hadiahnya sama dengan 77,42%. Artinya jika sebuah email diketahui mengandung kata hadiah, peluang email tersebut benar-benar spam adalah 77,42%. Nah, di sini saya juga membuat sebuah simulasi data sintetisnya. Nah, ini adalah skrip yang saya gunakan untuk menghitung simulasi data sintetisnya. Maka hasil dari skrip data menunjukkan bahwa rasio simulasi sama dengan 77,66% dan rasio teoritisnya 77,42%. Maka selisih yang didapat adalah 0,2%. Dari 10.000 email sintetis terdapat 3.115 email yang mengandung kata hadiah dan 2.419 diantaranya benar-benar status spam. Sehingga rasio simulasinya adalah 2.419 per 3.115 atau sama dengan 77,66%. Nilainya hampir sama persis dengan hasil perhitungan teoritis Bayes yaitu 77,42%, sehingga selisih hanya 0,2%. Hal ini menunjukkan bahwa data sintetis yang dibangkitkan sudah konsisten dengan aturan probabilitas yang ditentukan, sekaligus memvalidasi bahwa teori Bayes memberikan estimasi yang akurat, meskipun kata hadiah juga muncul pada email ham. Karena email spam jauh lebih sering mengandung kata tersebut, keberadaan kata hadiah menjadi indikator kuat di bawah 77% bahwa satu email adalah spam. Itu jawaban dari soal nomor 2 saya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Nomor 3 di sini saya screenshot karena ketika saya copy tidak bisa dan saya ketik juga tidak bisa, maka saya screenshot saja. Saya bacakan ya. Berikut ini merupakan data dummy. Jadi di sini adalah data bulan, data penjualan. Jadi data bulan di sini dari 1 sampai 12 bulan atau dalam 1 tahun. Dan sebelah ini adalah nominal pendapatan dari sebuah toko, penjualan sebuah toko, seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk pertama menghitung statistik deskriptifnya, 2 buat grafik garis, dan ketiga jelaskan tren penjualan terjadi. Baik, dan di sini adalah jawaban yang pertama. Di sini saya menghitung statistik deskriptif dengan menggunakan script Python dan dengan toolsnya yaitu Google Colab. Dan ini adalah hasil dari perhitungan statistik deskriptifnya dari perhitungan penjualan per tahunnya. Dan ketika sudah di script coding seperti ini, maka hasilnya yang kita ketahui bahwa rata-rata atau minnya itu dapat di 29.580.000 rupiah. Untuk minimumnya itu ada di 15 juta, maksimumnya di 45 juta. Standar deviasi atau sampelnya 10.000, korelasi bulan penjualannya itu adalah 0,996 atau seperti itu. Nah, yang kedua adalah buat grafik chart lah.
graphic cardnya. Di sini saya membuat sebuah grafik yang di poin pertama adalah bulan pertama dan yang terakhir adalah bulan 12. Kita bisa lihat bahwa setiap bulan penjualan selalu meningkat dan eh, rata-rata meningkatnya di angka 3 juta, 2 juta, 3 juta dan terus meningkat sampai ke titik per bulannya 45 juta di bulan 12 seperti itu. Dan yang terakhir adalah eh, jelaskan tren penjualan yang terjadi. Grafik memperlihatkan tren naik positif yang konsisten selama 12 bulan, seperti yang saya jelaskan tadi di soal nomor 2. Dari 15 juta bulan pertama menjadi 45 juta di bulan ke-12. Tumbuh 3 kali lipat, tumbuh 3 kali lipat. Beberapa poin penting dari hasil analisis saya yaitu yang pertama, korelasi antara bulan penjualan per bulan dan penjualan sebesar 0,96 sekian-sekian, mendekati 1. Merupakan hubungan linear yang sangat kuat. Penjualan meningkat secara hampir sempurna seiring berjalannya waktu tanpa fluktuasi turun sekalipun. Lanjut, untuk rata-rata pertumbuhan per bulannya itu sekitar 2.730.000 rupiah dengan lonjakan sebesar terjadi di bulan 8 yaitu dari 30 menjadi 35 juta yaitu naik 5 juta serta bulan ke-6-nya dan ke-10 masing-masing naik 4 juta. Dan terakhir standar deviasinya adalah 10. Relatif lebih besar terhadap rentang data. Namun ini wajar karena penyebaran memang disebabkan oleh tren naik yang stabil, bukan oleh fluktuasi acak, sehingga bukan indikasi data yang tidak stabil. Tidak ada penurunan negatif growth pada bulan manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi penjualan toko selama periode ini berjalan efektif dan pertumbuhannya cenderung linear atau steady, bukan eksponensial maupun musiman. Baik, itu dia jawaban dari ujian akhir semester statistika saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.